Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi ya, ketemu Bu Alia di sini untuk belajar bersama dalam materi gerak lurus. Saat ini kita akan memfokuskan pembelajaran kita pada konsep GLB dan GLBB. Simak baik-baik ya. Nah, gerak lurus itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Oke, apa sih maksudnya gerak lurus beraturan itu? Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda pada sebuah lintasan lurus dengan kecepatannya tetap. Jadi V-nya adalah konstan dan percepatannya adalah 0, A-nya adalah 0. Nah, kalau semacam ini, maka besaran nilai pada perpindahan, jarak, dan kelajuannya adalah sama. Ya, misalnya begini ya. Kalau Bu Alia memiliki suatu lintasan yang memutar, misalnya semacam ini. Gini. Bu Alia bergerak secara memutar semacam ini dari A ke titik B. Maka jarak yang ditempuh Bu Alia adalah dari A ke B secara melingkar semacam ini. Sedangkan perpindahannya adalah dari B ke A. Jadi antara jarak dan perpindahannya tidak sama. Oke, karena dia tidak lurus. Tapi sekarang kalau lintasan yang dilalui Bu Alia semacam ini, lurus. Oke ya, dari titik A ke titik B. Kalau dari titik A ke titik B yang lurus semacam ini, maka jarak yang ditempuh Bu Alia dari sini ke B ini sama juga dengan perpindahan yang dilakukan Bu Alia dari B ke A. Jadi antara jarak dan perpindahannya adalah sama. Oke ya, itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Ini adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Kalau dia gerak lurus beraturan karena V-nya konstan tetap semacam ini, maka grafiknya akan lurus semacam ini. Sekarang kalau hubungannya dengan jarak, dengan waktu. Jadi kalau ini jaraknya mulai dari 0, waktunya 0, ya, maka dia tetap terus naik. Jadi semakin waktunya semakin lama, maka jaraknya yang ditempuh juga semakin jauh. Nah, kalau A-nya 0, kalau A-nya hubungannya grafiknya dengan misalnya dengan waktu, dengan percepatannya bagaimana? Akan semacam ini. Ini T ya kan? Ini V. Oh maaf, ini A ya, kita lihat yang A-nya, percepatannya. Kalau percepatannya maka akan semacam ini ya. Karena apa? Karena A-nya 0, maka grafiknya akan semacam ini. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T. V ini adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. S-nya adalah jarak, satuannya meter. T-nya adalah waktu, satuannya adalah sekon. Kemudian S sama dengan V kali T dan ST sama dengan S0 plus V kali T. ST itu apa Bu? ST itu adalah jarak akhir, sedangkan S0 adalah jarak awal. Sekarang kita lihat yang GLB atau gerak lurus berubah beraturan. Namanya saja berubah, tapi beraturan, maka percepatannya adalah konstan. A-nya adalah konstan. Nah, pada GLB ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dipercepat, sedangkan yang kedua adalah diperlambat. Kita lihat grafiknya ya.
Oke, kalau grafiknya hubungan antara kecepatan dengan waktu, maka grafiknya akan naik ini. Beda ya, kalau ini karena V-nya yang konstan, maka lurus. Sedangkan ini yang A-nya yang konstan, maka grafiknya naik. Sedangkan hubungan dengan S, dengan jarak dan waktu, maka akan semacam ini grafiknya. Sedangkan sekarang kalau diperlambat, maka grafiknya akan turun semacam ini. Jadi semakin lama waktu yang diperlukan, maka kecepatannya akan semakin kecil ya. Nah, kalau ini hubungannya dengan jarak akan semacam ini. Artinya kalau yang di sini ya, kalau hubungan dengan V dan A, maka artinya ini A-nya percepatannya adalah positif. Oke, sedangkan kalau ini A-nya percepatannya adalah negatif karena diperlambat. Nah, rumusnya bagaimana sekarang? Rumusnya A sama dengan delta V dibagi delta T. Apa itu delta? Delta itu berarti delta V itu adalah VT atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kalau delta T berarti T akhir dikurangi T awal. Sedangkan VT sama dengan V0 plus A kali T. Sedangkan S adalah V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Sekarang kita lihat latihan soalnya ya. Sebuah mobil bergerak lurus dari A ke D. Ternyata oli mobil tersebut menetes dan membuat tetesan sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah grafik percepatan dari A ke D berdasarkan tetesan oli mobil tersebut. Yang benar adalah, kita lihat tuh kalau menyelesaikan soal semacam ini, kita lihat dulu tetesan olinya bagaimana. Oke ya. Coba lihat dari A ke B. Ini kan asalnya renggang, semakin sempit semakin sempit. Berarti ini kan semakin dekat ya. Dekat. Oke, semakin dekat dari A ke B, dari titik A ke B. Kalau semakin dekat, maka kan ada perubahan tuh. Kalau ada perubahan, maka namanya jelas dia GL berubah. Beraturan. Kalau semakin dekat, maka jelas dia adalah diperlambat. Oke. Kalau diperlambat, maka grafiknya bagaimana? T-nya ini V, maka kalau diperlambat, maka grafiknya adalah turun. Kita lihat, yang turun ini benar, ini naik, jelas salah ya. Ini salah, ini turun. Kita lihat apakah A atau D. Sekarang kita lihat yang dari B ke C ya. Bentar. Oke, dari B ke C, ini dari sini ke sini. Oke, kita lihat tetesan olinya dia tetap. Oke ya, tetesan olinya tetap. Kalau tetesan olinya tetap, maka jelas dia adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan, maka grafiknya adalah lurus. Sekarang ini yang lurus, ini juga lurus. Oh, sekarang kita lihat tuh yang terakhir. Nah, sekarang yang terakhir. Oke. Yang terakhir berarti dari C ke D. Kita lihat dari C ke D. Ini asalnya dekat, semakin renggang, semakin renggang, semakin renggang. Jadi semakin jauh ya. Kalau semakin jauh ada perubahan, maka jelas GLBB. Nah, sekarang kalau gerak, oh ya, dipercepat atau diperlambat ya? Karena semakin renggang maka dipercepat. Oke. Karena dipercepat maka grafiknya
Hubungan V dengan T-nya adalah naik. Berarti yang benar yang mana? Yang ini. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya.